Audio Jungle. Kabupaten Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, mendapatkan penghargaan piagam oleh Bupati Lampung Utara, Haji Budi Utomo SEMM, berkat berhasil memulihkan aset daerah Kabupaten Lampung Utara. Juga dapat menertibkan dan menyelamatkan kekayaan aset daerah. Dan alhamdulillah, sampai dengan saat ini, telah ada sebanyak 22 kendaraan dinas milik daerah Lampung Utara yang telah berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan pada hari ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bupati Haji Budi Utomo SEMM, yaitu ada 6 kendaraan dinas roda 4 dan 16 kendaraan dinas roda 2. Ini membuktikan bahwa Kejaksaan memiliki peran penting di dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Kontribusi besar seperti inilah berkat sinergitas antara pemerintah dengan penegak hukum yang akan mampu memberikan daya dukung terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan di halaman Pemda Kabupaten Lampung Utara dan tampak dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, Haji Budi Utomo SEMM, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Muhammad Farid Rumdana, beserta jajaran dan anggotanya. Hadir langsung Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail, dan Dim 0412, Lampung Utara, atau yang mewakili Kakimal Lampung Utara, atau yang mewakili Sekdakap Lampung Utara, seluruh kepala dinas, atau pimpinan organisasi perangkat daerah di wilayah Kabupaten Lampung Utara, dan undangan lainnya. Dalam sambutannya Bupati Lampung Utara menyampaikan, pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara memiliki kesamaan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset daerah. Salah satu upaya itu ialah melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak. Saya selaku Bupati, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Perlu bantuan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya berharap kiranya kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, hendaknya dapat semakin kita tingkatkan. Sinergi yang telah baik dapat terus kita lanjutkan. Mudah-mudahan upaya kita bersama dalam menertibkan dan memulihkan serta menyelamatkan kekayaan aset daerah ini dapat memberikan efek positif bagi kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Saat diwawancarai oleh awak media, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Muhammad Farid Rumdana mengatakan, ini adalah tahap awal. Nilai yang kita selamatkan, yaitu sebesar 1,6 miliar, dan juga kami menghimbau kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara untuk dapat mengembalikan aset daerah yang mana masanya sudah selesai untuk dapat dipulangkan. Tutupnya, dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra mengabarkan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya laporan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara, Bapak Insinyur Haji Mikael Saragi, Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun yang terhormat Bapak Bupati Lampung Utara, Bapak Haji Utomo SEMM, yang kami hormati Bapak Farid Rumdana SEMM, Kajari Lampung Utara, beserta unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Utara dan Forkopimda Plus, serta yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, serta Pak Ahli, asisten dan para kepala UPD Kabupaten Lampung Utara, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena
Pak Rahmat dan tidurnya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini dalam tidak siap latihan dan tak kuras atau apapun. Para bupati yang kami hormati, alhamdulillah atas dasar kerjasama tersebut, Bapak Kajari dan tim Jaksa Pengacara Negara telah melakukan kerja dan melalui proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait sehingga telah berhasil dipulihkan aset atau barang pada tahap pertama ini sebagai berikut. Kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 16 unit dengan nilai perolehan aset lebih kurang 1,69 miliar. Para bupati yang terhormat, proses kegiatan ini akan terus berjalan. Ini baru tahap pertama, untuk selanjutnya akan terus berjalan. Kita harapkan nanti pada akhirnya penataan aset di Kabupaten Lampung Utara akan dapat lebih baik. Bapak yang kami hormati, demikian dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti mohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat memberikan sambutan ataupun arahan, sekaligus dapat memberikan penghargaan kepada Jaksa Pengacara Negara yang telah bekerja keras dalam pemulihan aset pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian juga selanjutnya mohon juga perkenan Bapak Kajari mungkin dapat menyampaikan sambutannya. Penyerahan fisik aset milik daerah tahap pertama secara simbolis dari Kajari Lampung Utara kepada Bupati Lampung Utara dan penyerahan piagam penghargaan kepada Kajari Lampung Utara dan tim Jaksa Pengacara Negara atas pemberian bantuan hukum non-litigasi dalam peran sertanya membantu penanganan, penyelesaian permasalahan hukum dan pengembalian aset milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara yang tidak sesuai peruntukannya atau dikuasai pihak lain sebagai langkah pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset. Dan piagam penghargaan ini akan diberikan kepada Kajari Lampung Utara, Bapak Muhammad Farid Rumdana, SH.MH, dan tim Jaksa Pengacara Negara atas nama Saudara Guntoro Jajang Saptodi, SH.MH, Rahmat Hidayat, SH.MH, Muhammad Azhari Tanjung, SH, Chandra Rizki, SH.MH, Adi Prasetya Handono, SH, Puji Lestari, Ahli Media. Baik, untuk itu berkenan kepada Kajari Lampung Utara bersama dengan tim Jaksa Pengacara Negara berkenan untuk dapat mengambil tempat. Baik, untuk yang pertama akan diawali dengan penyerahan fisik aset milik daerah tahap pertama oleh Kajari Lampung Utara kepada Bupati Lampung Utara berupa kunci kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan oleh Bupati Lampung Utara kepada Kajari Lampung Utara dan kepada tim Jaksa Pengacara Negara. Ya, berkenan penghargaan juga akan diberikan kepada tim Jaksa Pengacara Negara atas nama Guntoro Jajang Saptodi, SH.MH, dan juga Saudara Rahmat Hidayat, SH.MH, Muhammad Azhari Tanjung, SH, Chandra Rizki, SH.MH, Adi Prasetya Handono, SH, Puji Lestari, Ahli Media. Dan juga penghargaan ini akan diberikan kepada Saudara Heri Susanto, SH, Alif Darmawan Marus Jama, SH.MH, dan Nadia Nabila. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama. Baik, terima kasih, berkenan kepada Bupati Lampung Utara bersama dengan rekan-rekan Forkopimda, ada Pak Kapolres, Pak Ketua PN, dari
Dandim, Pak Bima atau yang mewakili, Pak Sekda yang sudah izin tadi kami bahwa beliau sedang ada acara. Kemudian ada dari DPRD Ibu yang hadir mewakili Pak Ketua. Kemudian juga ada para staf ahli, para asisten, para kepala OPD. Kalau nggak salah ada para camat di sini hadir. Terutama ini yang punya hajat dengan saya, Pak Saragi, Kepala BPKH. Dan undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi secara hormat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, hari yang adem. Pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyerahan aset di daerah tahap pertama dari CPN kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Salawat dan salam selalu kita sajikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dan tentunya beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu Pak, kami mengundang orang kepala OPD dalam rangka rakor mengenai MOU di bidang perdata dan tata usaha negara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dari rakor itu ada satu penyampaian yang saya sampaikan bahwa silakan manfaatkan kejaksaan. Untuk apa? Salah satunya adalah berbicara masalah bidang perdata dan tata usaha negara. Dan hari ini saya biasanya memakai seragam sama dengan Pak Kapolres membawa tongkat, tapi hari ini karena berbicara masalah perdata dan tata usaha negara, maka saya dan tim itu menggunakan baju bagaimana layaknya pengacara. Cuman ada batasannya barangkali. Kalau pengacara agak bebas bajunya, bisa Pak warna apa, tapi kalau ini pengacara negara tanpa V dengan dasi merah dan ininya biru, itu untuk hari Kamis, tapi kalau untuk hari Selasa putih. Jadi ada pakaian khusus untuk jasa pengacara negara. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari pertemuan itu ada tindak lanjut, perlu saya sampaikan, laporkan ke Pak Bupati. Tindak lanjutnya itu ada beberapa OPD yang mengajukan pendampingan hukum. Dari pendampingan hukum itu kemudian kami proses semua, dan ada yang kami setujui, ada yang kami tolak. Ada alasan-alasan hukum tentunya penolakan itu. Yang jelas bahwa bidang perdata dan tata usaha negara ini tentunya berbicara masalah negara dengan negara atau negara dengan badan usaha milik negara atau BUMD. Tentunya dalam implementasinya ada salah satu yang mengajukan dari BPKH. Nah, ini memang saya rancang bagaimana rekan-rekan dari OPD ini terangsang, Pak. Dari LHP BPK ada beberapa temuan yang tentunya berulang tahun ini harus diperbaiki. Kejaksaan diminta tidak diminta akan terus memberikan satu pendampingan, pengawasan terhadap pembangunan di satu daerah. Jadi kebetulan ini ada yang minta, kemudian dari BPKH, kemudian kami lakukan expose dengan pihak BPKH, kira-kira kendalanya apa, dan setiap ada expose itu Pak, kami seluruh tim CPN ini full tim Pak. Istilah kata karena ini saya menjadi prioritas,
mereka lagi sibuk pun bila perlu saya bilang berhenti dulu, barang-barang 1-2 jam. Kita fokus untuk membantu pemerintah daerah. Tujuan simpulan bahwa kita dampingi BPKA yang salah satunya adalah kita menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait dengan adanya aset daerah berupa kendaraan roda 2, roda 4 yang berada di tangan tidak sesuai dengan peruntukannya dari berbagai pihak. Langkah berikutnya kami negosiasi, kami undang, dan saya turun langsung Pak dengan CPN. Artinya banyak sekali alasannya, ada yang sudah hilang, ada yang apa segala macam. Tapi yaitu tadi kami melakukan pendekatan dan alhamdulillah ini ada 6 unit yang kami hasil negosiasi, kemudian ada sepeda motor juga. Nah tentunya tadi penyampaian Pak Saragi, kenapa bicara 6 unit? Di sini ada 4 unit. 4 unit ini merupakan mobil pinjam pakai dengan kejaksaan, Pak. Pinjam pakai dengan kejaksaan yang pada saat saya masuk itu 13 Maret 2023 itu masa pinjam pakainya habis. Jadi saya kumpulkan, inventarisir, saya komunikasi dengan Pak Saragi, saya mengembalikan mobil ini. Saya bilang, kenapa? Pinjam pakainya sudah habis. Jadi tanggal 14 kalau nggak salah, nggak begitu lama, 14 saya siapkan administrasi, 15 saya kembalikan ke BPK di aplikasi daerah supaya BPK itu memudahkan dan tercatat akurat, juga akuntabel. Pak Bupati beserta undangan yang saya banggakan bahwa ada beberapa yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, beberapa hal terhadap, karena ini penyerahan ini aset ini baru tahap pertama. Insya Allah setelah agenda Hari Bakti Adiaksa minggu ini kami akan terus genjot terus bagaimana aset-aset nanti akan tidak hanya yang bergerak, tidak bergerak pun akan kami inventarisir beserta BPK. Makanya karena sering Pak orang BPKA berkantor di kami, saya kan sudahlah kamu absen aja di kejaksaan, saya bilang, kan biar memudahkan kan itu. Jadi ada teman-teman dari aset itu hampir tiap hari Pak di kami, artinya mengumpulkan data dan dokumen, sehingga dalam jangka waktu 1 bulan 16 hari nilai perolehan yang kami dapatkan itu 1,6 sekian miliar. Banggakan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi atau Lampung Utara, Bapak Muhammad Farid Romdana SHMH. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang mewakili Pak Ketua Ibu Hajah Juljani. Yang saya hormati dan saya banggakan Kapolres Lampung Utara Bapak AKBP Kurniawan Ismail SH SKMIK. Yang saya hormati yang mewakili Komandan Kodim 0412 Lampung Utara Bapak Abdul Rozak. Yang saya hormati yang mewakili Kaktimal Lampung Utara Pak Bek Letnan 1 Marinir Ahmad Yani. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi Bapak Edwin Adian SHMH. Yang saya hormati Kemenak Lampung Utara Bapak Dr. Haji Totong Sunardi SHMH. Yang saya hormati dan saya juga banggakan HTR BPN Bapak Nirwanda SHMH. Juga yang mewakili dari imigrasi Bapak kasih dokumen izin tinggal Bapak Ari Santoso SHMH. Pada seluruh kepala dinas, kepala badan yang berkenan hadir, juga yang saya banggakan, camat, kepala bagian yang berkenan hadir, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat hadir bersama-sama meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam rangka mengemban amanah sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya selaku kepala daerah dan sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Lampung Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan jajaran yang telah bersinergi membantu pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menertibkan pemulihan dan menyelamatkan kekayaan aset daerah. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini telah ada sebanyak 22 kendaraan dinas milik daerah yang telah berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan pada hari ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu sebanyak 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 16 unit kendaraan dinas roda 2. Ini membuktikan bahwa Kejaksaan memiliki peran penting di dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Sinergi dan kontribusi besar seperti inilah yang akan mampu memberikan daya dukung terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kebijaksanaan pembangunan daerah. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara memiliki kesamaan persepsi tentang kapasitas yang ada yang melekat pada jabatan itu dapat diserah terimakan kepada pejabat barunya, tidak dibawa mungkin karena di tempat yang dituju tidak ada kendaraan dinasnya, tetapi bagaimanapun ini adalah suatu kewajiban harus diserahkan kepada pejabat baru. Dan manakala ini diperlukan pada pejabat yang menjabat di jabatan baru yang tidak punya kendaraan, itu nanti bisa difasilitasi oleh BPKA atau pada bagian umum. Mudah-mudahan dengan dapat kembalinya beberapa aset ini ke depan, dinas yang belum mempunyai randis ini bisa dimanfaatkan Pak Saragi. Ini saya tujuan kepada Sekda, tapi karena ini juga yang membidangi langsung adalah ASN 3. Pak ASN 3 ini nanti ditata ulang. Jadi ini jangan ditarik kemudian disimpan gitu. Ini dimanfaatkan kembali untuk menunjang jabatan siapapun yang belum mempunyai kendaraan tetap.
Lebih 5 tahun, usia 5 tahun ke atas. Dari Gegas ini Pak yang untuk saksi itu Pak, untuk saksi yang jauh-jauh. Ayo ya siapin. Pak Bupati, hari ini kita terima aset dari aset kita. Kayak mana Pak Bupati? Oh ya, hari ini kita menerima aset yang di tangan orang yang bukan peruntukannya, kerjasama antara pemerintah daerah dan juga Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Alhamdulillah untuk tahap pertama ini ada 22 unit kendaraan dinas, 6 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit kendaraan roda 2. Dan mudah-mudahan ini nanti setelah diterima bisa ditata kelolakan kembali, bisa dimanfaatkan untuk diberikan kepada ASN yang belum mempunyai kendaraan dinas sehingga bisa melancar tugasnya. Terkait kendaraan dinas yang sudah banyak rusak berat Pak Bupati, sudah terbengkalai, itu realisasi untuk penghapusan sebagai asetnya seperti apa Pak Bupati? Kapan Pak Bupati? Ini sudah saya tugaskan BPKAD untuk mendata, kemudian mengundang KPKNL dari Metro untuk memberikan penilaian berapa nilai aset itu, kemudian nanti mungkin kita hapuskan, dan kemudian yang masih bisa dimanfaatkan, masih bisa berjalan, mungkin ini dilelang. Terkait aset yang masih ada di pihak lain Pak Bupati, Sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kajari tadi, bahwa ini baru tahap pertama, mungkin ada tahap selanjutnya sedang diinventarisir, di mana kendaraan dinas itu yang memegangnya. Mungkin ada yang sudah pensiun atau dan lain sebagainya. Ada yang goib nggak Pak Bupati? Gimana? Ada yang goib nggak kira-kira? Yang goib? Ya. Nah, nggak tahu saya kalau yang goib itu bagaimana. Sanksi Kalau yang terberat, gila- sanksi terberatnya seperti apa nanti Pak Bupati jika memang masih ada jajaran di bawah yang masih tidak mengembalikan aset tersebut Pak Bupati? Kita memberikan sanksi kalau dia ASN yang masih bertugas, mungkin kita bisa memberikan sanksi. Tapi kalau dia sudah pensiun kembali kepada masyarakat, sanksinya hukum sifatnya. Ini yang punya kewenangan adalah pihak Kejaksaan Negeri. Pak Bupati, terkait LHP BPK yang belum selesai pengembaliannya, apa langkah kita Pak Bupati? Apa merekomendasikan ke APH? Kalau kita dari pemerintah daerah sudah memberikan surat kepada masing-masing mereka yang ada di LHP BPK. Tetapi tentunya ada kurun waktu, manakala lebih dari 2 kali 30 hari, ini sudah kewenangan nanti aparat hukum untuk menindaklanjutinya. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih, kasih Pak Bupati. Tahap pertama, apakah ada nanti tahap-tahap selanjutnya Pak Kajari? Baik, ini kan baru tahap pertama. Mungkin insya Allah di bulan Agustus, awal Agustus kita mulai lagi. Dan ini sekarang sudah diinventarisir sama BPKA. Nanti kita tidak hanya kendaraan roda 2 atau roda 4, kita akan meningkat ke barang yang tidak bergerak, aset yang tidak bergerak, seperti tanah bangunan yang sudah saat ini sedang diinventarisir dengan BPKA. Jadi masih ada tahap kedua dan tahap berikutnya. Selama bekerja di lapangan, kendala apa yang dialami Pak Kajari? Ada kendala-kendala yang mungkin seperti misalkan motor itu misalkan mogok, belum bisa diangkut ke itu, tapi sudah dilaporkan, tapi itu bisa diatasi karena mereka juga tarik dengan menggunakan kendaraan gitu kan. Seperti itu, paling kendala-kendala teknis seperti itu. Penekanan kita Pak Kajari kepada yang belum memulangkan. Baik, bagi para pihak yang saat ini memegang atau menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 yang itu catatannya sebagai asetnya daerah dan tidak sesuai peruntukan sesuai dengan rekomendasi BPK, maka kami himbau untuk segera menyerahkan ke pihak BPKA melalui kami Jaksa Pengacara Negara, dan tentunya kami pun tahapannya tidak langsung menarik, akan tetapi kita melakukan negosiasi
seperti di bidang perdata dan tata usaha negara, negosiasi itu nanti ada kesepakatan, kemudian baru tindak lanjut. Dan ini alhamdulillah dalam 1 bulan 16 hari kita berhasil menyelamatkan 1,7 miliar perolehan. Apakah ada sanksi hukum bila tidak memulangkan ini? Nah, nanti kami apabila dari hasil di lapangan ditemukan hal yang menyulitkan, maka kami secara seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati, apabila itu ASN, maka ada tindakan yang mungkin akan dilaksanakan, apakah melalui inspektorat atau bagaimana. Dan apabila yang sudah purna atau sudah pensiun, kami akan terus melakukan pendekatan supaya itu bisa dikembalikan. Terima kasih.